manusianya itu amatir, ya kan, nggak punya pengalaman apapun, nggak pernah bisnis di sepak bola, tetapi dia ditunjuk oleh PSSI sebagai. Nah ini yang harusnya menjadi tanda tanya buat manajemen Persebaya gitu. Mereka kehilangan potensi pendapatan hanya demi rating televisi gitu kan. Klub-klub Indonesia sejauh ini potensi pendapatan terbesar mereka harus diakui lewat Kapolresta Bandung tidak menemukan siapa yang harus bertanggung jawab. Kapolda Jabar juga seperti itu. PSSI sama PT LIB juga sepertinya cuek bebek. Hal ini yang penonton Arema tidak lebih banyak ketika tampil di Piala Presiden gitu. Apakah ini paradigma orang nonton bola ini udah terbalik, Piala Presiden itu kompetisi, sementara ini sebenarnya cuma jadwal itu sudah diminta oleh Kapolresta Surabaya agar bermain di sore hari, ya kan? Sudah disosialisasikan, dikomunikasikan sama PT LIB. Ternyata PT LIB kan nggak bisa intervensi. Yang punya event, makanya minggu lalu kita bilang bahwa PT LIB itu kos-kosan di eventnya sendiri. Bravo Coco Mio Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali dan Mbah Coco tentunya di Cafe Gilbol. Kita masih seru-seruan membahas sepak bola Indonesia yang penuh intrik dan penuh konflik tentunya. Tapi sebelum kita membahas permasalahan sepak bola kita, kami dari Cafe Gilbol ingin menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu supporter sepak bola Indonesia, Tri Fajar Firmansyah, yang merupakan anggota dari BCY PSS 1976, meninggal hari Selasa 2 Agustus 2022 jam 15.39. Tri Fajar merupakan korban aksi vandalisme, kekerasan dan kebrutalan ketika supporter dari Persis Solo yang hendak menuju Stadion Muhammad Subroto untuk menyaksikan pertandingan berhadapan dengan Dewa United bentrok di daerah Yogyakarta karena fanatisme yang terlalu berlebihan. Tri Fajar merupakan korban ke-79 dari sepak bola Indonesia yang penuh dengan kekerasan ini. Turut berduka untuk Tri Fajar Firmansyah dan kita semuanya tentunya berharap ini adalah yang terakhir dan ke depan tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola Indonesia. Mbak Coco, ini ada hal yang sangat menarik selain tadi berita duka Tri Fajar adalah sepak bola atau Liga 1 kita sekarang justru jumlah penontonnya sedikit berkurang. Yang paling menarik selama ini yang sangat luar biasa bahkan mendapat rating tertinggi adalah Persib Bandung. Mbak Coco pakai kaos bobotoh Persib Bandung kebetulan nih. Tapi di pertandingan terakhir berhadapan dengan Madura United di Gelora Bandung Lautan Api, jumlah supporter atau bobotoh yang hadir mendukung Persib sangat sedikit sekali, dan kebetulan juga Persib kalah 1-3 dari Madura United. Mbak Coco melihat ini fenomena apa ya kira-kira? Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi sepak bola di Indonesia. 2 musim itu tanpa penonton, ditambah ekonomi masyarakat Indonesia itu juga sedang merosot drastis, di mana sudah diprediksi bahwa Oktober nanti semua warga Indonesia harus ikat pinggang seketat mungkin ya. Tapi di luar itu yang agak aneh nih, supporter bobotoh Viking di Indonesia itu yang terbesar di Indonesia. Itu menurut survei yang Coco Mio Channel selama ini riset, itu ada 14 juta. 14 juta pendukung Persib Bandung. Itu dari seluruh 32 atau 34 kota kabupaten. Artinya sejauh barat itu di Tasik ada, di Ciamis ada, semua ada Viking ya. Bahkan seluruh Indonesia juga ada. Ya, tapi khusus di Jawa Barat itu kita jumlahkan tuh kurang lebih 14 juta. Itu yang terbesar di Indonesia. Nah, ada 2 pertandingan yang aneh. Di saat
Persib Bandung bertandang ke Wibawa Mukti Cikarang, bertamu menghadapi Bayangkara, itu tiket yang dibeli oleh supporter Persib menurut data koran-koran itu 21.000. Iya. Ketika hari Sabtu main sore, ya kan, hari Sabtu itu di Bandung pasti semua akhir bisa datang lah akhir pekan. Ketika menghadapi Madura itu cuma tercatat dari Republika itu ada 5.400 tiket yang terjual dari 28.000 yang disediakan di GBLA. Ini antik benar nih. Sampai hari ini kita belum tahu risetnya seperti apa, tapi Coco Media Channel cuma menduga-duga. Pertama, mungkin begitu ketatnya informasi yang diberikan PT LIB kepada seluruh panpel bahwa yang tidak punya uang dan tidak membeli tiket online itu tidak bisa hadir. Itu yang pertama menurut Coco Media Channel. Yang kedua, faktor dua supporter bobotoh yang meninggal sampai hari ini tidak ada yang bertanggung jawab. Iya, kebetulan di GBLA juga waktu itu. Kebetulan di sana ya kan, di Piala Presiden, Kapolresta Bandung tidak bertanggung jawab atau tidak menemukan siapa yang harus bertanggung jawab. Kapolda Jabar juga seperti itu. PSSI sama PT LIB juga sepertinya cuek bebek. Hal ini yang menurut Coco Media Channel atau saya ini antik nih. Nah, nanti terjadi juga di Persibaya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Persibaya kemarin waktu menang 2-0 melawan Persita itu penontonnya juga sekitar 5.000-an dari 40.000 tempat duduk di Gelora Bung Tomo. Ini juga antik nih. Selain mungkin tadi ekonomi ya di Indonesia, ekonomi lagi turun, masyarakat juga mungkin lebih memilih beli beras, beli minyak goreng daripada nonton ya. Tapi kan di Jakarta nih, coba mungkin Akmal bisa jelasin kenapa Persija masih eksis gitu. The Jack-nya ya. Ya kalau kita lihat memang ada hal yang ironi ya, Persib dengan jumlah penduduk Jabar yang luar biasa besar, nomor 1 di Indonesia, kemudian supporter yang besar, tapi hanya ditonton sekitar 5.000 penonton di Stadion GBLA. Ada banyak faktor memang, seperti saya setuju tadi apa yang dikatakan Mbak Coco. Mungkin kalau masalah ekonomi saya tidak begitu sependapat, karena semiskin-miskinnya supporter pasti nekat untuk nonton tim kebanggaannya gitu kan. Permasalahan yang kedua yang mungkin saya setuju adalah bahwa bisa jadi masyarakat ini agak kurang pas menggunakan atau membeli tiket dengan cara online gitu kan, entah masalah kesulitan, entah juga karena faktor gaptek dan sebagainya, apalagi masyarakat umum. Yang ketiga tentu itu masalah kasus meninggalnya 2 supporter yang sampai sekarang belum identifikasi dengan jelas. Khawatirnya masyarakat merasa tidak nyaman, tidak aman kalau menonton di GBLA. Selain tentunya faktor lainnya yang menurut saya perlu dipahami adalah faktor transportasi. Gitu kan. Transportasi ke GBLA ini agak sulit gitu kan. Karena letaknya yang agak jauh, kemudian juga belum adanya transportasi umum. Ini problem ini bukan cuma di GBLA sebenarnya, di sejumlah klub juga. Kita banyak stadion-stadion yang letaknya di daerah terpencil dan sulit kendaraan atau transportasi umum selain menggunakan transportasi pribadi. Stadion Bung Tomo itu pasti paling sulit itu, paling karena sulit. Tempatnya daerah sampah, jalannya juga sempit, gitu kan, cuma satu arah. Gitu. Nah, ditambah lagi misalnya kalau yang di Gelora Bung Tomo main larut malam, 20.30 waktu Indonesia Barat hari Senin, di mana misalnya tidak dipikirkan soal mereka kerja gitu kan, satu yang supporter usia pendidikan sekolah gitu kan, main jam 20.30, selesai pertandingan setidaknya jam 22.30. Bagaimana transportasi pulang dari Stadion Bung Tomo itu agak sulit kalau tidak menggunakan kendaraan pribadi, karena tidak ada angkutan umum yang bergerak di sana untuk mengirim penonton pulang ke rumah masing-masing. Saya punya pengalaman ketika Liga Indonesia pertama diputar, launchingnya di
Bung Tomo ya. Gelora Bung Tomo 2019. Persibaya melawan Persik Kediri. Iya. Itu saya harus pulang setengah mainan. Ya. Habis itu kita numpang motor nih. Ya. Pak bisa anterin nggak di ujung sana? Ya. Ya kan kira-kira 10 menit 20 menit lah. Dari sana baru kita bisa sewa atau panggil Grab. Iya. Hal itu kan nggak dipikirkan nih. Jadwal itu sudah diminta oleh Kapolresta Surabaya. Iya, iya. Agar bermain di sore hari. Ya kan? Ya. Sudah disosialisasikan, dikomunikasikan sama PT LIB. Ya. Ternyata PT LIB kan nggak bisa intervensi. Ya. Yang punya event, makanya minggu lalu kita bilang bahwa PT LIB itu kos-kosan di eventnya sendiri. Ya. Karena yang ngatur semuanya adalah Amtek, pemilik hak siar. Ya. Nah, sepertinya PT LIB nggak bisa intervensi Amtek bahwa jadwalnya dipindah di sore hari. Ya ini kan salah satu problemnya gitu kan, di mana kepentingan rating lebih diutamakan tanpa melihat misalnya problem klub tersebut gitu kan. Nah ini yang harusnya menjadi tanda tanya buat manajemen Persebaya gitu kan. Mereka kehilangan potensi pendapatan hanya demi rating televisi gitu kan. Potensi pendapatan apa? Mereka kan klub-klub Indonesia sejauh ini potensi pendapatan terbesar mereka harus diakui lewat penonton atau supporter gitu kan. Ketika kemudian mereka bermain tidak sesuai dengan waktu yang ideal buat supporter, akhirnya ya harus terima kenyataan ditonton hanya dengan sedikit fans fanatik mereka gitu kan. Nah, yang menarik adalah klub sebagai pemilik kompetisi gitu kan, pemilik saham kompetisi dikalahkan oleh kepentingan TV gitu kan. Padahal Persebaya lewat Azrul Ananda sudah beberapa kali mengirim surat meminta untuk pertandingan dialihkan ke sore hari dengan alasannya itu karena jam kerja, kemudian hari Senin ditambah sulitnya transportasi ke lapangan atau ke stadion. Nah, problem ini juga dihadapi oleh banyak-banyak klub yang lainnya gitu kan. Yang menarik adalah Arema PSIS Semarang ini bisa berganti jadwal 3 kali. Jadwal pertama Arema PSIS itu jam 20.30. Kemudian dialihkan menjadi jam 15.30, tapi kemudian akhirnya mainnya jam 18.15. Karena ketika itu ada kepentingan adalah jam 20.30 bentrok dengan pertandingan Indonesia U16 melawan Filipina U16. Nah, ini yang menarik sepak bola kita sejauh ini adalah jadwal tidak berdasarkan aspirasi atau keinginan klub sebagai tuan rumah. Nah, ini problem yang dihadapi, bahkan sekarang misalnya bonek pun mengajukan protes gitu kan kepada LIB, kepada PSSI, bahkan kepada Mtek atau Indosiar sebagai pemilik hak siar, bahwa mereka minta mendapatkan jadwal yang mereka secara secara objektif bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding gitu kan. Kalau saya sih melihatnya tuh gini, ketika semua klub nyaman sebagai sapi perahan nih, ya kan, masih jadi sapi perahan, jadwalnya terserah PT LIB dan Amtek, ya kan, terus semua nggak bisa protes, itu kan dampaknya tuh gini. Versi saya nih, PT LIB sama PSSI itu, khususnya PT LIB lah, karena dia operator liga ya, manusianya itu amatir, ya kan, nggak punya pengalaman apapun, nggak pernah bisnis di sepak bola. Tetapi dia memutar menjadi ditunjuk oleh PSSI sebagai operator kompetisi liga profesional. Kan antik nih, yang mengelola tidak profesional, amatiran, kacangan, abal-abal gitu ya. Sementara yang dikelola seolah-olah profesional nih. Nah, itu menurut Akmal gimana nih? Ya ini kan jadi problem kita gitu kan. Nah, yang dari awal kita kritisi bahwa LIB harusnya mendengarkan aspirasi dari klub, karena bagaimanapun yang memiliki wilayah untuk pertandingan kandang adalah klub gitu kan. Ditambah lagi misalnya kemarin kan sempat tidak ada izin dari Polrestabes Surabaya untuk pertandingan jam 20.30 gitu kan. Jangan sampai nanti ke depan ada pertandingan-pertandingan yang mengalami hal serupa ini. Bahkan tidak dikasih izin sama karena si Kapolresta Surabaya ini kan sudah
menghamba nih kepada PT LIB, kepada PSSI, kali dengar besok-besok nggak tak kasih izin. Nah, itu gimana coba? Itu kan akan jadi problem gitu, akan mengganggu jadwal yang sudah tertera. Jadi perizinan harusnya ke depan adalah sudah fix setahun, apalagi misalnya ntar ada kegiatan-kegiatan di stadion yang digunakan misalnya dipakai buat kegiatan politik dan sebagainya, akhirnya sepak bola dikalahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, LIB juga harus bisa melihat demografi stadion-stadion yang dipakai untuk pertandingan gitu. Jangan sampai stadion yang letaknya terpencil jauh dipaksa main tengah malam atau jam 20.30 yang pada gilirannya akhirnya merugikan klub sebagai tuan rumah karena dihadiri oleh supporter yang tidak banyak. Kemudian juga secara image sebenarnya dengan ditonton sedikit pertandingan Persib Madura, secara image sebenarnya LIB juga rusak gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian Persebaya lawan Persita secara image juga kok seperti ini gitu kan jumlah penontonnya gitu kan. Ditambah Persebaya dan Persib rugi besar karena dihadiri hanya jumlah penonton yang sedikit. Dan kalau kita kalkulasi misalnya pekan kedua kemarin gitu kan, itu jumlah penonton terbanyak itu masih dipegang oleh Persija Persis Solo. Jumlah penonton yang tercatat hadir itu di Stadion Patriot 27.129 penonton. Kemudian nomor 2 terbanyak adalah PSM Bali United dengan 18.436 penonton. Padahal itu jauh loh. Padahal jauh. 3 jam dari Makassar. Nah, itu dia kan. Ke Pare-Pare itu 3 jam. Ya, tapi mereka mainnya sore. Ini kan yang kemudian membuat orang antusias. Tapi kalau mainnya malam misalnya di 20.30, berarti kan di sana pukul 21.30 ya kan kalau main jam segitu. Nah, ini kan harus jadi perhatian buat LIB, jangan sampai kemudian wilayah Indonesia Timur loh itu. Makassar Indonesia Timur kan ya. Artinya kalau Indonesia 20.30 berarti di sana jam 22.30 gitu kan. Karena sesuai rating ada kemungkinan PSM Makassar yang selama ini punya sejarah besar di sepak bola nasional, ketika dia menjamu Persib Bandung atau Persija, itu pihak MTEK tetap mau memberi jam tayangnya jam segitu loh. Nah, itu karena Persib loh, sama Persija, lawannya tuan rumahnya PSM, itu pasti luar biasa. Nah, itu kan akan jadi problem di mana Stadion B.J. Habibie misalnya tidak ada transport yang bisa membawa supporter itu untuk pulang pergi secara secara mudah. Ini akan jadi problem. Sehari sebelum bertanding itu pemain-pemain Bali United tadi udah ngeluh. Tempatnya jauh ya kan, lapangannya tidak memenuhi syarat ya kan. Artinya kan sebetulnya setengah semangat pemain Bali itu kan sudah kalah setengah tuh sebetulnya. Iya, seharusnya kan memang kalau berdasarkan regulasi ya, stadion itu tidak boleh jaraknya lebih dari 1 jam dari bandara. Dari bandara. 3 jam. 3 jam dari bandara. Ini yang menjadi problem, yang seharusnya misalnya kalau tim verifikasinya tegas dengan aturan itu tidak bisa gitu. Nah, yang menarik menurut saya adalah pertandingan di pekan kedua itu Arema PSIS ini kan termasuk pertandingan besar sebenarnya. Tapi hanya disaksikan tidak lebih dari 12.225 penonton gitu. Padahal ini pertandingan yang sangat menarik, sangat besar, bahkan jumlah penontonnya lebih sedikit dibanding Piala Presiden ketika mereka bertemu. Bahkan minggu lalu kan sudah dikupas sama Akmal bahwa prediksi salah satu juara musim ini adalah berkostum biru kan, dua-duanya biru nih kemarin kan gitu. Iya, itu yang menjadi menarik adalah kok penonton Arema tidak lebih banyak ketika tampil di Piala Presiden gitu. Apakah ini paradigma orang nonton bola ini udah terbalik, Piala Presiden itu kompetisi, sementara ini sebenarnya cuma drama-drama saja yang disaksikan di Liga 1 ini. Persik termasuk penontonnya yang paling banyak untuk konteks Persik ya, 12.125 penonton gitu. Dan Barito Borneo ini termasuk yang terbanyak 5 besar di pekan kedua kemarin, tapi penontonnya cuma 7.101 penonton gitu. Artinya jumlah penonton di sepak bola kita di 2 pekan pertama Liga 1 ini menurun drastis dibandingkan musim-musim sebelumnya. Nah, ini tanda tanya besar, ada apa? Apakah ini karena kengototan LIB mengatur jadwal tidak sesuai dengan ekspektasi publik,
atau publik yang sudah mulai jengah dengan kompetisi kita karena banyak hal yang diatur-atur gitu. Atau sudah tahu siapa juaranya gitu. Udahlah kita nonton di TV aja lah gitu. Kalau bahasa netizen liga dagelan. Emblem-emblem ini harusnya bisa dibenahi oleh LIB dengan cara bekerja secara profesional, dan bagaimana kemudian ke depannya sepak bola Indonesia ini menjadi tontonan yang menarik. Bahkan kalau di Inggris jadi agama kedua, di Indonesia harusnya juga bisa menjadi tontonan yang super menarik dan menggembirakan buat nonton di lapangan. Karena itu tentunya vandalisme harus dihindari, dan menonton bola tentunya dengan tiket. Ditambah lagi yang pasti adalah sepak bolanya tidak penuh dengan aksi-aksi non teknis yang bikin hati menjadi sedih dan kecewa. Sepak bola Indonesia harus lebih baik, karena baiknya kompetisi akan menentukan baiknya prestasi tim nasional Indonesia. Adios, Cocomia Channel.